Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 Perbankan Syariah SMK Muhammadiyah Kesesi. Jumpa lagi dengan Bu Ima. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran APS Akuntansi Perbankan Syariah ya. Dan juga untuk materi kali ini kita akan membahas tentang buku besar. Itu KD 3.6. Nah, buku besar ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 1. Jadi ini hanya mengulang ya agar kalian tidak lupa. Nah, yang pertama akan kita pelajari apa yang dimaksud dengan buku besar agar kalian ingat kembali. Jadi buku besar ini adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal ya. Kumpulan akun-akun yang telah digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi sebelum membuat buku besar ini harus membuat jurnal umumnya dulu ya, dan kalian sudah mempelajari itu di kelas 1 dan kelas 2. Nah, kemudian setelah itu baru kalian bisa membuat buku jurnal. Maksud Bu Ima, baru kalian bisa membuat buku besar. Setelah ada transaksi, berarti tahapannya yang pertama adalah transaksi, jurnal umum, kemudian baru buku besar. Untuk lebih ringkasnya lagi, kita akan mempelajarinya dengan contoh soal. Baik, nah di sini ada contoh soal tentang perusahaan jasa ya. Berarti di sini Tiara Taylor Mulik Haji Dahlan, ini Dahlan ya, selama bulan Oktober 2018 mempunyai transaksi sebagai berikut. Ada tanggal 1 Oktober, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, dan tanggal 20 ya. Nah, tanggal 1 Haji Dahlan menyetor uang tunai sebesar 10 juta ke kas perusahaan. Tanggal 3 membayar sewa kios 2 juta. Tanggal 5 membeli 2 mesin jahit masing-masing 250.000. Berarti berapa? 500.000 ya. Tanggal 5 itu membeli mesin jahit 500.000. Tetapi di sini ada keterangannya sebesar masing-masing 150.000 itu tunai dan sisanya kredit. Tadi membeli 2 mesin jahit masing-masing 250 kan berarti totalnya 500.000. Kemudian dibayar masing-masing 150. Berarti kan masing-masing 150 kali 2 berarti dibayarnya 300.000. Sisanya kredit. Berarti di sini masih ada utang 200.000 untuk transaksi tanggal 5. Kemudian tanggal 10 menerima hasil jahitan 300.000. Tanggal 15 membayar hutang 200.000. Kemarin kan tadi masih ada sisa kredit mesin jahit ya. Dan yang tanggal 20 membayar gaji jahit sebesar 300.000. Nah, ini adalah sudah ada transaksinya. Sekarang kita akan membuat ke jurnal umumnya dulu. Jurnal umum tadi bahwa tanggal 1 berarti kan kas bertambah berarti ada di debit, kemudian kreditnya modal berkurang di model Haji Dahlan ya. Nah, kemudian tanggal 3 tadi menyewa gedung sebesar 2 juta. Berarti di sini sewa dibayar di muka 2 juta. Kemudian kas dibayar 2 juta di kredit. Kemudian di sini tanggal 5 membeli mesin jahit. Berapa totalnya? 500.000. Tapi ingat, tadi yang dibayarkan itu 150 ya, yang kasnya 150. Sedangkan utang usaha maaf ya. Ini tadi kasnya harusnya di sini 300 ya. Kas 300, utang usaha 200. Bu Ima ulangi ya, yang ini untuk transaksi tanggal 5 itu kan membeli mesin jahit 500.000. Berarti di sini mesin jahit 500.000. Sedangkan kemudian hutangnya itu kan dibayar tunai 300.000. Kas di sini harusnya 300.000 ya, bukan 150, ini 300.000. Kemudian utang usahanya harusnya di sini 200.000 ya. Nah, kemudian tanggal 10
mendapatkan hasil jahitan, berarti kas 300.000, pendapatan jahitan 300.000. Kemudian tanggal 15 membayar hutang tadi yang membeli mesin jahit 200.000, berarti hutang usaha 200.000, kas 200.000. Kemudian tanggal 20 itu beban gaji karena kita membayar gaji karyawan 300.000, kas 300.000. Itu untuk jurnal umumnya. Yang dikoreksi ini ya, tanggal 5 ingat, tanggal 5 itu harusnya mesin jahit 500.000, kas 300.000, hutang usaha 200.000. Nah, kemudian dijumlah semua, debit kredit harus sama. Ini sudah sama tapi belum ditulis di sini ya. Baik, ini langkah pertama jurnal umum. Nah, lalu buku besarnya seperti apa? Nah, buku besar berarti kalian membuat buku besar sesuai akun atau keterangan yang ada di sini. Apa saja berarti di sini? Berarti kas, ada modal, sewa dibayar di muka, mesin jahit, utang usaha, pendapatan, beban gaji. Berarti ada berapa? Jadi kalian membuat buku jurnal yang pertama buku jurnal kas. Ya, buku besar itu berarti kas, buku besar kas 1, buku besar modal 2, sewa dibayar di muka 3, mesin jahit 4, utang usaha 5, pendapatan jahitan 6, kemudian beban gaji 7. Berarti kalian membuat 7 buku besar. Dari jurnal ini, kalian membuat buku besar sebanyak 7. Nah, di sini sudah Bu Ima buat 3, jadi sisanya kalian buat sendiri. Di sini misalnya nama akunnya yang kas. Nah, kas, silahkan kalian lihat transaksi di sini. Yang masuk kas apa aja? Berarti di sini ada tanggal 1 kas, debit. Dimasukkan ke sini, tanggal 1 investasi debit 10 juta. Kemudian cari lagi kas tanggal berapa? Tanggal 3, kas lagi tapi di kredit. Berarti dimasukkan tanggal 3 membayar sewa di kredit. Berarti ini saldonya dari 10 juta dikurangi 2. Kalau masuknya kredit berarti dikurangi 2 juta menjadi 8 juta. Nah, kemudian dicari lagi yang masuk kas mana lagi? Oh, tanggal 5 ada kas. Ingat ya, ini kas harusnya berapa? 300.000. Berarti di sini tanggal 5 membeli mesin jahit. Harusnya di sini 300.000 ya. Tapi untuk lebih gampang ya berarti tadi kasnya dianggap 150 aja. Berarti ini mengurangi kredit ya. Kemudian setelah itu dicari lagi, kas ada lagi enggak? Oh, tanggal 10 ternyata ada debit 300. Kalau debit itu berarti nambah dari 7 juta nambah 300 ya, berarti totalnya sini. Berarti ini totalnya salah ya, karena ininya enggak sama, berarti harusnya 8.150. Nah, kemudian dicari lagi yang kas ada lagi enggak? Ternyata tanggal 15 juga ada kas. Dimasukkan tanggal 15 membayar hutang, berarti kreditnya 200. Kemudian di tanggal 20 ternyata ada kas lagi, berarti ditambah. Nah, itu untuk mengetahui akun kas. Jadi seperti itu ya. Kalau di kredit berarti mengurangi saldo, kalau di debit berarti menambah. Nah, kemudian seperti yang Bu Ima sampaikan tadi, kita membuat buku besarnya apa aja? Kas, kemudian modal. Modal nanti misalnya sewa yang di akun debit dulu semua ya, berarti kas, kemudian sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka, lihat buku besarnya, sewa dibayar di muka ada berapa? Oh, ternyata hanya ada 1 dan itu di debit. Berarti silahkan kalian masukkan di sini tanggal 3 sewa kos debit 2 juta, berarti saldonya 2 juta. Nah, kemudian buat lagi yang mesin jahit. Mesin jahit di sini perlengkapan jahit. Tanggal 8 memberi perlengkapan jahit ada di debit 100.000. Berarti
saldonya 100.000. Nah, itu ya, jadi buku besar seperti itu. Jadi nanti kalian buat lagi yang utang usaha, beban gaji, kemudian ada modal. Pokoknya semua akun yang di sini dimasukkan, dijadikan buku besar ya. Nah, sekian dari Bu Ima tentang buku besar kali ini. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa japri, atau untuk pertemuan yang akan datang kalian juga bisa menanyakan materi ini. Sekian dari Bu Ima, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa nanti akan ada soal yang Bu Ima share, silahkan kalian jawab ya. Dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.